Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusya Suronoto dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekotoksikologi perairan. Apa yang dimaksud dengan ekotoksikologi perairan? Kata ekotoksikologi pertama kali diperkenalkan oleh Jamar Tumpal Lumban Batu sebagai langkah awal pembentukan mata kuliah ekotoksikologi perairan di Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991. Kata ekotoksikologi terdiri dari 3 subkata, yaitu eko atau oikois yang bermakna rumah atau tempat untuk hidup, toksik artinya racun, dan logi atau logos berarti ilmu. Jadi, ekotoksikologi adalah suatu ilmu tentang hubungan antara bahan-bahan racun dan organisme yang hidup dalam suatu lingkungan. Sementara ekotoksikologi perairan adalah suatu ilmu tentang hubungan antara bahan-bahan racun dengan organisme yang hidup dalam suatu lingkungan perairan. Definisi arti penting ekotoksikologi, cabang dari toksikologi yang berhubungan dengan pengaruh langsung atau tidak langsung dari substansi natural dan polutan pada organisme hidup, kimia lingkungan, ekologi. Perkembangan ekotoksikologi, terjadi keracunan akibat buangan industri, asap, dan pestisida. Lingkungan memiliki batas dalam menerima berbagai limbah. Dampak biologi terhadap spesies. Toksikologi. Toksikologi merupakan hakikat mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Penilaian kuantitatif pengaruh bahan kimia beracun. Toksikologi perairan merupakan studi kualitatif dan kuantitatif mengenai penyerapan atau pengaruh toksik bahan-bahan kimia dan materi antropogenik atau xenobiotik pada organisme perairan. Toksin merupakan zat dalam kondisi kecil dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan hidup. Intoksikasi merupakan keadaan tidak normal akibat efek racun. Toksisitas merupakan tingkat merusaknya suatu zat terhadap organisme. Sumber-sumber toksik. Logam-logam di atmosfer berdasarkan sumber alamiahnya berasal dari 1. Debu-debu dari kegiatan gunung berapi. 2. Erosi dan pelapukan tebing dan tanah. 3. Asap dari kebakaran hutan. 4. Aerosol dan partikulat dari permukaan laut. Masuknya logam ke dalam lingkungan laut secara alamiah dapat digolongkan sebagai berikut. Pertama, pasokan dari daerah pantai yang meliputi masukan dari sungai-sungai dan erosi yang disebabkan oleh gerakan gelombang dan gletser. 2. Pasokan dari laut dalam yang meliputi logam-logam yang melepaskan gunung berapi di laut dalam dan dari partikel atau endapan oleh adanya proses kimiawi. Yang ketiga, pasokan yang melampaui lingkungan dekat pantai dan meliputi logam yang diangkut ke dalam atmosfer sebagai partikel-partikel debu atau sebagai aerosol dan juga bahan yang dihasilkan oleh erosi gletser di daerah kutub dan diangkut oleh es yang mengambang.